Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Ilmu Komunikasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang apa sih itu ilmu komunikasi. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang definisi, ruang lingkup, dan unsur-unsur ilmu komunikasi. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Fanggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi dalam pengertian umum dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama yaitu etimologi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication dan bersumber dari kata Latin communicar atau komunis dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi, komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang pelaku komunikasi yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Jelas, jika seorang mengerti tentang makna pesan yang disampaikan orang lain kepadanya, maka komunikasi akan berlangsung. Begitu juga sebaliknya. Jika salah satu pelaku komunikasi tidak mengerti makna pesan yang disampaikan, maka komunikasi tidak akan berlangsung. Yang kedua yaitu komunikasi secara terminologis. Secara terminologis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pertanyaan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi yang terlibat dalam komunikasi itu adalah manusia. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Jadi konteks komunikasi dalam hal ini adalah komunikasi antar manusia, human communication, yang sering juga disebut komunikasi sosial atau social communication. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dibahas dalam konteks ini bukanlah komunikasi dengan hewan, komunikasi transendental atau komunikasi telepati maupun komunikasi fisik. Meskipun secara khusus komunikasi tersebut dapat dilakukan dan dipelajari seperti ilmu komunikasi pada umumnya. Komunikasi hewan adalah komunikasi antar hewan, misalnya polisi dengan anjing pelacak. Komunikasi transcendental adalah komunikasi dengan sesuatu yang bersifat gaib, termasuk komunikasi dengan Tuhan. Misalnya hubungan dengan Yang Maha Pencipta. Contohnya sholat fardu, sholat, dan berbagai ibadah lainnya. Komunikasi fisik adalah komunikasi yang hubungannya tepat, yaitu satu dengan tempat yang lain. Misalnya dua tempat yang dihubungkan oleh kereta api, bis, pesawat yang mengangkut manusia. Berikut beberapa definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harold de Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dengan tujuan untuk memengaruhi atau mendapatkan respon. Yang kedua, menurut Wilbur Scrum, komunikasi adalah proses berbagi informasi atau ide dari satu individu ke individu lain untuk mencapai pengertian bersama. Kemudian yang ketiga, menurut Carl E. Hofland, komunikasi adalah proses di mana seorang individu atau komunikator mentransmisikan stimulus, biasanya berbentuk verbal, untuk memodifikasi perilaku orang lain. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu ruang lingkup komunikasi. Di ruang lingkup komunikasi ini terbagi menjadi 6, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi politik, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, serta komunikasi kesehatan. Di komunikasi interpersonal kita fokus pada interaksi dan pertukaran pesan antara dua individu ataupun lebih dalam konteks tatap muka ataupun melalui media digital. Contohnya seperti kita obrolan santai kita dengan teman ataupun kita chat dengan pasangan kita melalui aplikasi pesan, di mana komunikasi interpersonal ini terjadi secara langsung ataupun tidak langsung yang melibatkan emosi, umpan balik langsung, dan hubungan yang lebih personal. Yang kedua ada komunikasi massa, di mana kita mempelajari gimana cara pesan yang kita sampaikan kepada audiens yang sangat luas melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Yang ketiga ada komunikasi politik. Komunikasi politik ini kita menganalisis peran komunikasi dalam proses politik.
Itu termasuk kampanye, hubungan media, ataupun komunikasi antar pemerintah dan publik. Contoh dari komunikasi politik ini seperti debat calon presiden, pidato kampanye, di mana komunikasi politik ini kita bertujuan untuk mempengaruhi opini publik, membentuk kebijakan, dan meraih dukungan politik. Yang keempat ada komunikasi organisasi, di mana komunikasi organisasi ini kita meneliti proses komunikasi dalam konteks organisasi, itu pun termasuk struktur dinamika dan budaya dalam organisasi. Yang kelima ada komunikasi antar budaya. Ini kita mempelajari interaksi komunikasi antar individu atau kelompok dari budaya yang berbeda, termasuk bagaimana kita mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Misalnya, pertukaran pelajar internasional ataupun pernikahan lintas budaya. Yang terakhir ada komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan ini berfokus pada penggunaan komunikasi untuk mempromosikan kesehatan masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang isu kesehatan dan mempengaruhi perilaku kesehatan. Misalnya kayak kampanye imunisasi, iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok, program edukasi kesehatan di sekolah. Di komunikasi kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, mengubah perilaku, dan meningkatkan kualitas hidup. Baiklah, saya akan membacakan unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator atau sender, orang atau entitas yang menginisiasi pesan. Komunikator bertanggung jawab untuk mengkodekan pesan agar dapat dipahami oleh komunikan. Yang kedua, pesan atau message, informasi, ide, atau gagasan yang dikirimkan dari komunikator ke komunikan. Pesan bisa bersifat verbal atau non-verbal. Yang ketiga, media saluran atau channel, media yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Saluran komunikasi bisa berupa lisan, tulisan, elektronik, visual, atau digital. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Zaidan. Yang keempat, komunikan, receiver, orang atau kelompok yang menerima pesan. Komunikan bertanggung jawab untuk mengkodekan pesan dan memberikan respon. Yang kelima, respon atau balikan. Tanggapan atau reaksi dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Feedback dapat bersifat positif, negatif, atau netral dan memberikan indikasi apakah pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Yang keenam, konteks, lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi. Konteks dapat berupa fisik, sosial, budaya, dan mempengaruhi cara pesan yang disampaikan dan diterima. Yang ketujuh, gangguan atau noise. Faktor yang dapat mengganggu atau menghalangi penyampaian pesan. Noise bisa berupa gangguan fisik, misalnya suara bising, psikologis, misalnya stres, atau semantik, misalnya penggunaan bahasa yang tidak dapat dipahami oleh komunikan. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kami tentang ilmu komunikasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.